Kuliah itu tidak semata-mata kita hanya memikirkan bagaimana caranya biar kita bisa menyelesaikan perkuliahan tersebut dengan baik ataupun bahkan lebih cepat dari apa yang kita rencanakan. Namun ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan tatkala kita sebelum terjun ke dunia perkuliahan. Oleh karena itu, tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya mau memberitahu beberapa informasi yang terkait dengan pemilihan jurusan yang tepat, di mana adik-adik kalau memilih jurusan itu tentunya tidak hanya semata-mata yang kita pikirkan adalah bagaimana kita nanti melakukan perkuliahan di jurusan tersebut, dan bahkan mungkin yang Anda rencanakan adalah bisa lulus dengan tepat waktu atau bahkan lebih cepat. Tetapi yang penting buat adik-adik ketahui bahwa ada sebenarnya beberapa jurusan yang paling diminati di dalam dunia pekerjaan. Jadi jurusan-jurusan ini itu paling banyak permintaan dalam dunia pekerjaan, permintaan karyawan dalam dunia pekerjaan. Jadi ini adalah kesempatan bagi adik-adik kalau misalnya memilih jurusan tersebut, maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jurusan yang lain. Apa sajakah jurusan tersebut? Nah, yang pertama itu adalah teknologi informasi atau komputer atau yang biasa kita sebut dengan IT ya. Di mana di dalam jurusan tersebut tingkat pertumbuhan ya, kita ketahui bahwa tingkat pertumbuhan industri teknologi informasi itu terus berkembang pesat ya dari waktu ke waktu. Dengan proyeksi tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi ini, maka permintaan juga akan tenaga pekerjaan juga semakin tinggi ya. Hal positif yang lain yang bisa Anda dapatkan juga adalah ketika saudara menguasai IT, maka sebenarnya tidak perlu juga saudara harus mencari pekerjaan yang di luar rumah misalnya. Anda bisa mengerjakannya di rumah ya. Salah satu contohnya adalah banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan di freelancer gitu ya, freelancer. Nah, itu yang bisa saudara lakukan. Kemudian lulusan-lulusan yang ada di teknologi informasi atau komputer ini biasanya memiliki gaji di atas rata-rata. Jadi itu yang merupakan salah satu juga pertimbangan buat adik-adik kenapa mereka selalu mengambil jurusan informatika ya. Profesi seperti pengembangan perangkat lunak dan ahli keamanan komputer seringkali mendapatkan gaji yang lebih besar ya. Kemudian kesempatan karir ya, dengan transformasi digital di berbagai sektor, ahli IT itu selalu dibutuhkan dimanapun ya, tidak selalu hanya pada bidang industri, bahkan di dunia pendidikan, kesehatan pun itu selalu dibutuhkan yang namanya IT. Jadi dia menyebar ke semua sektor. Nah, itu yang salah satu berbagai macam keunggulan dari ketika kita mengambil jurusan teknologi informasi atau komputer. Nah, jurusan yang berikutnya, yang paling juga diminati itu adalah kesehatan dan kedokteran. Nah, kita tidak bisa pungkiri ya, kalau yang namanya kedokteran, meskipun itu mahal SPP-nya, dan juga kuliahnya itu mungkin kuliah yang paling lama di antara S1 yang lain, itu juga paling banyak diminati. Alasan-alasannya apa? Seperti apa sebenarnya? Kenapa kok paling banyak diminati? Yang pertama, tingkat pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan penduduk di dunia itu semakin tinggi ya. Jadi pekerjaan di bidang kesehatan memiliki tingkat pertumbuhan yang stabil ya, terutama dengan populasi yang menua. Jadi semakin banyak pertumbuhan penduduk, maka permintaan akan tenaga kesehatan juga semakin tinggi. Jadi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di bidang tersebut itu jauh lebih besar juga. Dan yang berikutnya itu adalah kita ketahui bahwa gaji dari rata-rata mereka yang bekerja di bidang kesehatan itu adalah sangat tinggi ya. Jadi terutama bagi dokter spesialis. Kalau sudah ada embel-embel spesialisnya, wah itu tarifnya per jam itu sudah jutaan itu ya. Kemudian kesempatan karir seperti kebutuhan akan layanan kesehatan terus meningkat, menciptakan banyak peluang karir gitu. Kemudian yang berikutnya, jurusan yang paling diminati juga itu adalah ilmu bisnis dan manajemen. Nah, ilmu bisnis dan manajemen ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seperti misalnya tingkat pertumbuhan pekerjaan di bidang manajemen dan bisnis itu memiliki proyeksi perkembangan yang solid. Jadi meskipun itu adalah perkembangan industri itu juga semakin besar, dia juga terus berkembang ini. Kalau khusus untuk di bidang bisnis dan manajemen, karena terutama setiap industri itu ataupun bidang-bidang sektor-sektor yang lain itu juga membutuhkan yang namanya ilmu bisnis dan manajemen. Dan berbicara lagi terkait dengan gaji, mereka juga biasanya mendapatkan kompensasi yang baik dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain. Kemudian ada kesempatan karir, bisa menjadi manajer yang terampil yang dibutuhkan di berbagai macam industri untuk mengelola operasi perusahaan atau bahkan dipercaya menjadi konsultan keuangan. Nah, itu yang paling banyak juga digemari. Kemudian yang berikutnya itu adalah rekayasa dan ilmu teknik, ya. Rekayasa dan ilmu teknik ini adalah merupakan suatu juga jurusan, salah satu jurusan yang paling banyak juga diminati, di mana tingkat pertumbuhan di beberapa disiplin ilmu rekayasa yang saat ini sedang berkembang pesat, seperti rekayasa perangkat lunak, itu mengalami pertumbuhan yang begitu pesat, ya. Jadi ada kaitannya dengan teknik informatika gitu ya, informasi. Nah, bagi mereka yang berhasil masuk ke industri-industri ini, mereka juga memiliki rata-rata gaji yang cukup besar ya dan sangat bervariasi. Tetapi posisi dengan spesialisasi tertentu ini cenderung akan mendapatkan bayaran yang jauh lebih tinggi. Jadi, kalau saudara ini lulusan rekayasa maupun teknik kemudian memiliki skill tertentu, spesialis tertentu, wah, itu gajinya luar biasa itu. Kemudian karir, kalau kita berbicara dengan karir, dengan proyek-proyek infrastruktur dan teknologi baru, insinyur itu selalu dicari. Jadi ilmu-ilmu teknik itu selalu dicari ya. Jadi kalau misalnya kita ketahui ya, setiap kali ya di mana-mana ada pembangunan ya. Nah, itu dibutuhkan ya ilmu rekayasa dan ilmu teknik ya. Nah, kemudian yang jurusan yang berikutnya itu adalah ilmu sosial dan humaniora. Nah, di sini juga merupakan salah satu jurusan yang juga diminati ya. Jadi tingkat pertumbuhan seperti pekerjaan di bidang sosial dapat bergantung pada tren dan kebutuhan masyarakat saat ini. Ini banyak sekali yang dibutuhkan di masyarakat yang menjadi tenaga-tenaga sosial ya. Bahkan yang saya sering kali temui itu adalah teman-teman yang bukan jurusannya dari tenaga sosial bisa menjadi tenaga sosial, ilmu sosial di sini ya. Di mana mereka juga mendapatkan nilai rata-rata gaji yang cukup besar ya karena berbagai macam penerimaan proyek ya. Kemudian kesempatan karir itu terdapat peluang di sektor publik dan swasta dan terutama dalam riset dan analisis kebijakan. Jadi seperti contoh kecilnya adalah di bidang pariwisata, itu adalah proyeksi pekerjaannya jauh lebih besar dan tips-tipsnya ya, tips dia mendapatkan uang itu jauh lebih tinggi. Dan yang berikutnya, jurusan yang berikutnya itu adalah energi dan lingkungan ya. Nah, ini salah satu juga proyeksi pekerjaan jurusan yang paling diminati karena mereka tahu bahwa jurusan-jurusan di bidang energi dan lingkungan itu sepertinya tidak termakan oleh zaman gitu. Jadi dibutuhkan aja gitu dan masih kurang ketika dibutuhkan itu masih kurang. Jadi tingkat pertumbuhan dengan peningkatan fokus global dan apalagi energi ya saat ini pertumbuhan energi dan kita saat ini sudah mengarah ke net zero gitu ya, sudah beberapa tahun yang lalu kita sudah fokus kepada net zero, maka tingkat permintaan akan tenaga pekerjaan di bidang energi dan lingkungan itu sangat sekali dibutuhkan ya, terutama di bidang energi dan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Nah, bagi mereka-mereka yang berhasil masuk ke perusahaan-perusahaan dengan di bidang rekayasa maupun energi dan lingkungan ini biasanya memiliki gaji yang cukup signifikan. Kemudian kesempatan karirnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jurusan yang lain. Jadi ada terutama yang saat ini ya energi terbarukan, apalagi saat ini dunia itu sedang mau beralih transisi dari energi yang fuel menjadi energi yang solar cell gitu ya, energi listrik gitu. Jadi
terutama ini yang perlu juga diperhatikan itu adalah baterai, limbah baterainya. Itu juga yang akan menjadi fokus di mana nanti suatu waktu itu akan dibangun sebuah perusahaan yang memang dibutuhkan untuk khusus menangani limbah baterai tersebut. Nah, kemudian jurusan yang yang berikutnya itu adalah Sains Data dan Analisis. Ini yang salah satu juga favorit ya di dalam mahasiswa kalau mencari jurusan. Di mana bagi mereka-mereka yang mampu masuk di jurusan Sains Data dan Analisis, itu mereka pasti sudah tahu bahwa kesempatan untuk mendapatkan pekerjaannya jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Jadi tingkat pertumbuhan misalnya dengan ledakan data, permintaan untuk ahli data dan analisis data itu terus sekali meningkat. Bahkan ya di beberapa platform-platform online itu menawarkan diri, siapa ini yang mau menganalisiskan data, saya punya ini big data analisis yang perlu untuk dianalisis. Itu banyak sekali dan bayarannya gila-gilaan, hampir menyamai bayarannya kedokteran kalau untuk jurusan ini ya. Tetapi mau masuk di jurusan ini juga tidak mudah gitu. Nah, gaji mereka, jadi kalau Anda ya sudah bekerja di sebuah perusahaan untuk analis data, Anda itu juga sebenarnya bisa mencari pekerjaan sampingan di analis data yang ditawarkan di internet begitu banyak sekali. Dan itu dikerjakan per project. Anda bisa mendapatkan 2 digit dan itu kalau Anda sudah mahir di bidang ini, wah, mungkin yang hanya cuma duduk santai di rumah, mengerjakan proyek, nggak perlu harus ke kantor, itu sudah wow, dan 2 digit rata-rata. Itu. Kemudian kesempatan karir perusahaan yang semakin mengandalkan analisis data, ya, di mana semua perusahaan itu membutuhkan analisis data. Kemudian, yang tidak kalah mentereng itu adalah jurusan yang terakhir yang paling diminati itu adalah pendidikan, ya. Meskipun kita ketahui bahwa saat ini pemerintah itu sedang mencangangkan bahwa akan diangkat menjadi PNS teman-teman yang sudah mengabdi sekian tahun, tetapi peminat di dalam dunia pendidikan ya, di jurusan khusus di jurusan pendidikan ini juga banyak sekali dan tidak sampai putus-putus gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin lulus dan langsung mendapatkan pekerjaan, mungkin salah satu pilihannya adalah mengambil jurusan pendidikan ini. Ya, kita ketahui bahwa kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di bidang pendidikan itu jauh lebih besar dibandingkan lain. Nah, itu adalah 8 jurusan yang paling banyak diminati perusahaan-perusahaan atau paling cepat kita mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Namun yang terpenting untuk dari semua itu adalah kita harus mengupgrade diri kita, mengetahui skill kita agar kita bisa bersaing di dunia pekerjaan gitu. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat adik-adik ya yang bagi mau memilih jurusan. Kalau yang sudah terlanjur sudah kuliah, tetap semangat, semuanya itu pasti ada jalannya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.